Sekarang kita mulai untuk perkuliahannya. Oke, learning objektifnya, teman-teman harus paham dulu strukturalnya, karena struktural itu nanti akan berkorelasi sama fungsinya. Jadi struktur yang seperti itu kenapa ya gitu, dan akhirnya terlihat dari fungsinya. Kemudian setelah tahu fungsinya harus tahu regulasinya seperti apa dari fungsi-fungsi dari keseimbangan yang ada di organ telinga kita. Kemudian eh, kalau kita bahas tentang keseimbangan, keseimbangan itu sebenarnya kita ada dua jenis tipe gerakan ya. Gerakan yang statis sama gerakan yang dinamis. Jadi kalau gerakan statis itu cenderung akan linear. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang nundukin kepala, kemudian memiringkan kepala ke kanan atau ke kiri, itu gerakannya yang linear aja gitu ya. Badan atau badan badan juga ya, badan cuma condong ke depan, condong ke belakang, itu gerakan linear. Tapi gerakan dinamis tuh mungkin posisinya ada gerakan rotasi, teman-teman misalnya sekarang lagi duduk di kursi yang bisa berputar gitu ya. Terus teman-teman coba berputar rotasi, nah itu gerakan nanti ada keseimbangan secara dinamis. Atau teman-teman lagi jalan-jalan nih, terus ada apa namanya lingkaran ya, perputaran di apa namanya suatu wilayah gitu ya di jalan raya, itu membentuk lingkaran, itu juga salah satunya adalah gerakan yang dinamis ya nantinya. Atau yang paling sering melakukan ini adalah kayak balerina ya. Mereka melakukan gerakan rotasi pada bagian-bagian tertentu dari gerakan mereka. Oke, kemudian uh, di manusia, reseptor dari keseimbangan itu khususnya adalah kita ketahui adalah di bagian vestibular apparatus, di mana dari vestibular apparatus ini sebenarnya kemarin kita bahas strukturnya tuh ada bagian tiga ya, kayak kanal semisirkular gitu, ductus, nanti ada yang anterior, posterior, dan yang bagian linear ya. Dan ada dua chamber, yaitu sulcus dan utriculus. Oke, kita lihat di sini. Jadi kalau kita lihat ini yang utamanya ya. Jadi vestibular apparatus itu ada bagian semicircular kanal sama utriculus sama sulcus. Ada 3 poin ini. Nah, semicircular kanal ini ada 3 bagian. Nah, kemarin kita juga bahas bahwa ini ada lapisan-lapisannya. Lapisan terluar itu sebenarnya bentukannya adalah seperti bone ya, strukturnya keras. Kemudian bagian eh, di dalamnya dari bone itu ada cairan, cairannya perilimfo. Kemudian di dalamnya ada strukturalnya membran ya, struktur membran, dan di dalam membrannya itu ada endolimfonya, ada cairannya. Di mana di dalam endolimfe itu nanti ada gerakan-gerakan yang nanti berfungsi untuk menggerakkan si ampula sebagai tempatnya reseptor-reseptor dari keseimbangan. Kemudian ada utriculus sama sulcus pun di situ ada cairan yang di dalamnya pun nanti akan berhubungan ya. Kita lihat di sini berhubungan sama nanti ada hair connectornya di situ sebagai reseptornya. Nah, kita lihat dulu struktur dari ampulanya. Nah, ampula itu di sini kalau kita lihat ada gambaran seperti jamur ya. Nah, ini tersusun dari kalau kita breakdown lagi, lebih terperinci lagi, dia secara animasi itu bentukannya seperti ini. Jadi ada serambut yang isinya di atasnya serambut itu ada bagian kinosilium dan ada stereosilia. Nah, gerakan yang seperti ini nanti ada apa namanya kan ada cairan di dalamnya. Nah, cairan tersebut kan nanti akan menggerakkan si bagian kinosilium atau stereosilium ketika kita bergerak. Ketika stereosilia yang bagian yang biru-biru ini dia itu mendekati ke arah kinosilium, maka itu akan terjadinya depolarisasi. Sebaliknya, kalau dia menjauhi, si stereosilium yang menjauhi dari kinosilium, maka terjadilah proses hiperpolarisasi. Nah, nanti dari gerakan ini tadi terjadi depolarisasi kan berarti dari mekanik kemudian ditransduksikan ya apa namanya energinya tadi menjadi sinyal listrik melalui depolarisasi tadi ion-ion.
Kemudian selain hair cell, di dalam ampula ini ada sel supportnya juga. Balik lagi sama seperti sebelumnya, sel support itu berarti dari namanya aja itu untuk mensupport dari kinerja dari sel rambut. Jadi menutrisi, memproteksi, seperti itu fungsinya ya. Oke, ini secara struktural seperti ini. Kemudian kita bahas lagi. Jadi di makula tadi gerakannya kan ada ini ya, apa namanya, sakulus sama utriculus tadi, dan tempatnya adalah sebenarnya di bagian makula. Di makula tersebut itu ada sel rambutnya. Nah, ini sebagai bagian dari sebenarnya sakulusan utriculus ini sebagai gerakan yang untuk keseimbangan yang statisnya. Kemudian untuk menjaga keseimbangan postur kita. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang lagi natap laptop ya, posisinya tegak, itu untuk mempertahankan gerakan postur yang saat ini teman-teman lagi pertahankan. Oke, saya mau tanya teman-teman bisa dengar suara saya karena ini lagi ada tukang. Bisa, dokter. Bisa, Bisa, dokter. dokter. Oke, kemudian di makula itu ada segerakan linier, itu ada dua ya, akselerasi sama deselerasi. Jadi kayak gerakan ke depan sama gerakan ke belakang. Tadi kayak misalnya teman-teman bawa mobil atau bawa kendaraan lah, bawa motor juga boleh. Tiba-tiba misalnya lagi bawa, terus karena tiba-tiba ada di depan ada yang ngerem, mendadak kan kalian otomatis akan ngerem dan posisi badan itu kan akan condong ke depan. Nah, gerakan yang seperti itu contoh dari uh, gerakan yang linear tapi dipercepat gitu loh, yang mendadak gitu. Nah, itu ditangkap sinyalnya itu oleh sakulus sama utriculus. Nah, tadi sudah dijelaskan ya, di makula itu ada dua sel jenis selnya, ada hair-nya, hair cell, kemudian ada supporting cell. Kemudian yang penting lagi adalah di bagian yang tadi, apa namanya, cairan tadi, bagian endolimfo tadi, di bagian membrannya, itu tuh nanti ada istilahnya kalau di dalam organ keseimbangan itu ada otolit membran. Otolitic membran ini dia adalah cairan atau ya cairan bentuknya yang dia susunannya glikoprotein. Jadi ada proteinnya juga di sana. Dan ditambah lagi ada kayak butiran-butiran yang namanya adalah otolit. Otolit ini adalah berupa kalsium karbonat kristal, di mana nanti gerakan dari otolit ini itu menjadi sinyal juga untuk yang kita tangkap, oh ini gerakannya lagi seperti apa nih gitu ya, dari reseptor yang ada di makulanya tadi, di hair cell tadi menangkap sinyal tersebut. Oke, dan otolit ini juga nanti akan berkorelasi ya sama apa namanya, misalnya penyakit BPPV. Jadi vertigo yang benign yang ada di, memang gangguannya ada di perifer ya, karena gangguan otolit tadi itu salah satunya. Oke. Kemudian jadi kalau misalnya kalian tadi misalnya gerakan ngerem mendadak ya kan, kepala ke depan nih gitu. Nah, nanti otomatis si hair cell-nya tadi kan karena ada cairannya tadi ya, si otolit membrannya tadi itu akan ke bawah. Nah, dan ini gerakan si otolitnya kan akan menggeser ya, jadi ikutan juga ke bawah. Ini akan ditangkap sama reseptornya. Nah, jadi kayak gini ya gambarnya. Oke. Jadi nanti ditambah lagi tadi gerakan yang sterosilia sama si kinektornya tadi ya. Nah, itu ditambah lagi sama gerakan otolit itu memperkuat dari sinyal-sinyal yang ditangkap atas posisi kita pada saat itu. Entah itu posisi yang apa namanya, kalau kita bahas ternyata ini ditangkap oleh sakulus sama utriculus berarti adalah gerakan linear, tapi kalau misalnya hal ini terjadi dan ditangkap oleh bagian dari semicircular ductus, maka nanti ditangkap oh ini sebagai gerakan yang berupa gerakan rotasi. Nah, kemudian nanti itu baru dikirimin aja ya. Untuk pengolahan gimana kita menjaga keseimbangannya itu nanti setelah diolah dan dikirimkan ke beberapa wilayah
di otak kita. Jadi nggak otak kita itu nggak bagian korteksnya aja ya, bagian pusat keseimbangannya aja, tapi juga nanti ke cerebellum, ke bagian apa namanya saraf-saraf yang mempersarafi bagian bola mata kita juga salah satunya. Oke. Nah, ini gambaran yang lainnya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang lagi tegak lurus terus tiba-tiba menundukkan kepalanya, posisi dari otolit dan membran otolitnya seperti ini. Jadi mengikuti dari gravitasi ya. Oke. Kemudian kita bahas tentang gerakan yang dinamis. Gerakan dinamis itu ditanggung-jawabi oleh bagian dari semicircular ductus. Nah, ini gerakannya untuk gerakan rotasi. Tadi sudah saya jelaskan contoh-contohnya seperti apa gerakan rotasi ya. Oke, nah tadi kan ada tiga ya kita lihat gambarannya kalau semicircular itu ada tiga saluran, di mana yang bagian anterior sama posterior itu kalau kita lihat derajat kemiringan sama yang lateral itu sekitar 30 derajat dari garis horizontalnya. Maksudnya gimana? Oke, yang ini nih. Jadi kan ini kan yang lateral ya, ini anterior sama posteriornya. Jadi kalau kita ukur secara derajatnya, kemiringannya dari derajat horizontal tuh mereka punya perbedaan sekitar 30 derajat. Nah, kemudian perbedaan orientasi inilah nanti yang akan memberikan stimulus ya. Jadi gerakan tersebut nanti apa namanya ditangkap sama ampula yang ada di ujung dari uh, ductus semicircular ini tadi yang tepatnya tadi ada sel rambut tadi, kemudian ada otolitnya juga, kemudian ditangkap, kemudian ada sinyal gerakan tadi ya, gerakan mekanik, kemudian diimpulskan terjadinya depolarisasi, sehingga tertangkap nih gitu ya sinyal tersebut untuk dikirimkan di otak dan diolah, sehingga kita menyadari ya tanpa kalian harus ya sadar ini saya lagi rotasi gitu ya. Jadi otak yang kesadaran otaknya sadar gerakan ini rotasi dan saya harus apa nih biar saya nggak limbung, biar saya gerakan rotasi ini saya tidak terjatuh, apa yang harus saya lakukan. Nah, setelah diolah di otak dan ke beberapa apa namanya persarafan yang lainnya, misalnya ke spinal cord ya. Misalnya kalian lagi gerakan berputar aja nih ya, misalnya lagi olahraga tapi ada gerakan senamnya suruh berputar nih. Nah, ada beberapa orang kan gagal ya untuk melakukan gerakan tersebut ya. Nah, tetapi juga ada yang berhasil. Nah, keberhasilan itu bisa jadi karena adanya tadi outputnya setelah disadari di otak, kemudian nanti diperintahkan ke otak, selain itu nanti ke spinal cord nanti gerakan ke bagian limbnya kita ya, jadi otot-otot yang ada di ekstremitas kita itu diperintah untuk menjaga keseimbangan itu gitu, dari gerakan yang berotasi tadi setelah kita sadari. Oke. Kemudian jadi ini ya, jadi ketika kepala kita berputar, misalnya rotasi, atau sekarang aja ya, kita lagi muterin kepala kita aja nih gitu, itu nanti endolimfa itu juga akan bergerak. Di mana nanti ada pukulannya, ada stereosilia tadi, itu nanti akan terstimulasi ya. Nah, setelah 25 sampai 30 detik terus berotasi, nah itu endolimfa itu nanti akan bergerak dan menstimulasi si hair cell-nya tadi gitu. Jadi kecepatannya seperti itu, sekitar 25 sampai 30 detik setelah dari kita berotasi ya. Nah, tetapi yang balik lagi namanya proses seperti itu ada gerakan pembelajaran. Jadi semakin kita sering atau sudah ada terekam punya memorinya, maka tubuh kita tuh udah secara refleks bisa. Jadi kayak orang-orang yang kayak balerina kayak gitu sudah sangat terlatih ya untuk gerakan-gerakan keseimbangan, apalagi gerakan yang dinamis. Nah, jadi ini ya kumpulannya ya, kumpulan dari si apa namanya hair cell-nya tadi, kemudian terdorong ini ya kalau ada endolimfenya terdorong, kalau misalnya ada gerakan rotasi, kemudian kan di bawahnya ada saraf sensorik menerima dari impulsnya tadi gerakannya. Nah, itu nanti akan dikirimkan ke percabangan yang vestibular.
kemudian nanti baru ke pusatnya ya, ke nervus vestibular cochlearis yang nervus ke-8 kita. Oke, ini ya. Jadi kalau kita lihat setelah nanti diterima nih gitu ya, nanti kan cabangnya ke vestibular dulu, nanti baru ke pusatnya namanya vestibulocochlearis nerve. Kemudian nanti dari yang ditangkap ini itu sebenarnya nggak cuma langsung ke otak, tapi ada ke beberapa wilayah. Nah, setidaknya ada 5 nanti yang akan dikirimkan sinyal tersebut. Oke, eh Oke, ini sudah saya jelaskan. Nah, targetnya kemana aja? Yang pertama ke cerebellum. Cerebellum itu adalah pusat keseimbangan. Jadi kalau misalnya ada kegagalan ya, misalnya kalian telinganya gitu, misalnya pasien itu telinganya nggak masalah nih, nggak ada riwayat misalnya berdenging atau ada gangguan yang lainnya. Tapi kok saya ada apa gangguan keseimbangan kayak vertigo ya gitu. Nah, itu bisa jadi juga gitu ya, sebagai salah satu pusat regulasi dari keseimbangan, bisa jadi cerebellumnya juga bermasalah. Nanti kita bahas di praktikum lebih jelas karena kita akan bahas beberapa pemeriksaan dari cerebellum nanti. Kemudian, jadi cerebellum ini fungsinya apa? Karena kok diproyeksikan ke sana tadi sinyalnya ya, nggak langsung ke korteks, pusat kesadaran dari keseimbangan. Nah, jadi cerebellum itu punya andil dalam pengontrolan gerakan kepala, gerakan mata, tonusnya otot kita sama postur. Jadi kayak bayangkan tadi kalian lagi senam, ada gerakan berputar ya. Nah, itu kan berputar tuh banyak apa namanya yang harus dikontrol, kepala kalian, mata kalian, terus otot-otot yang ada di ekstremitas, secara badannya juga itu juga harus seimbang ya untuk biar kita tidak limbung, tidak jatuh ketika melakukan gerakan rotasi. Yang kedua adalah ke bagian reticular formation. Nah, ini berfungsi untuk mengatur regulasi bagaimana kita bernafas atau sirkulasi pada saat adanya perubahan gerakan. Contohnya tadi ketika kalian lagi nyantai-nyantai nih bawa mobil ya, terus lurus aja nih, kepala lagi linier ya, tiba-tiba gitu ya, gerakan mendadak ya yang tadi itu ya secara kita ngelihat udah dari jauh tuh pasti dari mata ya, input pertama mata, nggak cuma dari gerakan di kepala kita, mata kita pasti sudah oh ini akan apa namanya akan ada gerakan nih gitu, agak itu di input sebenarnya. Jadi ada beberapa yang namanya kita ngomongin keseimbangan gak cuma di gerakan kepala ya, terus ditangkap sama vestibular kita, tapi juga ada beberapanya. Nah, salah satunya ketika terjadinya gerakan tadi, misalnya gerakan mendadak, otomatis secara breathing kita, sirkulasi kita itu akan berbeda. Nah, itu nanti akan diatur oleh reticular formation setiap dari gerakan kita. Oke, lanjut adalah yang ketiga. Jadi sinyalnya juga akan dikirimkan ke spinal cord. Jadi misalnya tiba-tiba kalian ditabrak seseorang dari belakang kan, untuk ada yang dia kalau udah misalnya telat sadar ya, mungkin dia akan jatuh, benar-benar jatuh. Tapi kalau misalnya dia bisa mempertahankan keseimbangannya, oh dia langsung otaknya sadar gitu ya, dia bisa aja ditabrak tapi tidak apa namanya tidak sampai jatuh gitu. Nah ini adalah mempertahankan gerakan secara cepat dari truncusnya, jadi dari posisi badan sama apa namanya ekstremitasnya untuk tetap bisa seimbang. Gitu. Oke, terus yang keempat, tadi proyeksinya tadi dari sinyal sarafnya tadi, dari sensorik itu juga dikirimkan ke talamus. Talamus itu kan kayak terminal, saya bilang berkali-kali ya. Kayak terminal di dalam otak sebelum masuk ke otak nih, bagian korteks yang mana nih gitu ya, diproyeksikan mau kemana. Nah, talamus itu seperti terminal, kemudian nanti akan mengarahkan, oh ini sinyal ini nanti oke masuknya ke bagian ini ya gitu di bagian korteksnya. Nah jadi kalau misalnya setelah dari talamus nanti sinyal yang tadi itu akan diteruskan ke bagian yang pertama adalah di bagian inferior, bagian pos sentral gyrus ya. Jadi di tengah-tengah kan kita gyrus kita tuh di tengah-tengah ya. Kemudian di bagian belakangnya dan di bawah, bagian bawah itu adalah pusatnya, di mana di situ adalah pusat kesadaran kita terhadap posisi kita dan gerakan apa yang sedang kita lakukan saat itu.
Kemudian yang kedua dikirimkan juga di bagian central sulcus di bagian bawah inferiornya ya, di akhirnya. Nah, itu juga untuk kontrol dari kepala sama tubuh kita. Oke, jadi ada kesadaran, kemudian ada pengontrolan. Nah, itu di bagian korteksnya. Jadi dari talamus nanti ke bagian cerebral cortex, tapi spesifik wilayahnya ya, untuk bagian pusat kesadaran keseimbangan. Kemudian yang terakhir, sinyal juga yang tadi yang kita tangkap tadi terhadap gerakan tadi itu juga akan dikirimkan ke bagian nuklei dari oculomotorius trochlear sama abducens. Jadi ini kan kalau kita lihat ini adalah nervus-nervus cranialis yang mempersarapi bagian pergerakan bola mata kita. Jadi teman-teman saat ini ketika melihat layar ini gitu ya, eh, kan ada apa namanya pergerakan nih, kayak misal kursor saya nih gerak-gerak. Nah, ada beberapa mungkin yang ngikutin nih kursor saya gitu. Nah itu kan ada pergerakan di sana juga. Nah itu juga diatur. Jadi nggak cuma pergerakan yang tadi secara kepala dan badan secara postur ya, tapi gerakan mata pun itu bisa harus diseimbangkan. Oke, ini juga nanti akan berkorelasi. Nanti kenapa ya kalau misalnya pasien ini, kenapa dia vertigo nih ya, pusingnya berputar. Tapi kalau dia buka mata tuh langsung apa namanya terpicu ya, jadi semuanya kayak muter-muter gitu. Atau tapi kok ini pasien yang ini kalau dia buka mata sih nggak apa-apa, tapi kalau kepalanya miring dikit aja tuh udah langsung rasanya itu dia badannya kayak goyang-goyang ya gitu ya. Nah itu nanti teman-teman pelajari lebih lanjut lagi ketika belajar patologisnya beberapa jenis dari vertigo. Nah jadi vertigonya kira-kira kelainannya di bagian yang nervus perifernya, apakah di bagian sentralnya ya? Sentral itu kan bagian ini deh, yang 5 tadi ya, yang bagian bagian yang di otak ini itu namanya apa namanya yang pusatnya ya, pusat-pusat tadi. Tapi kalau perifer bisa jadi yang dari ini ya, ataukah nervus vestibulocochlearisnya yang terkena kah, atau bagian yang otolitnya tadi bermasalah ya, terlalu kaku kah apa namanya rambutnya tadi, itu bisa salah satunya untuk penyebab dari yang perifer tadi. Oke, kemudian Oke. Jadi ini sangat penting sekali untuk adanya refleks vestibulo-okular. Jadi keseimbangan terhadap bola mata kita juga itu. Oke. Hmm, mungkin agak korelasi juga gini. Ada nggak yang di sini teman-teman kalau naik bis ya, naik kendaraan tuh cenderung mabok. Nah, atau naik kereta atau naik apa ya, naik kendaraan umum lah gitu ya, itu cenderung kayak mabok gitu ya. Bukan karena apa namanya, ada beberapa yang bau ya karena bau tertentu di dalam suatu kendaraan itu ya. Tapi karena tiba-tiba aja nih baunya sebenarnya nyaman-nyaman aja gitu ya. Tapi pokoknya kalau naik itu pasti kayak muntah gitu ya. Nah, dan rasanya pusing gitu. Nah, itu sebenarnya kayak motion sickness juga ya ketika orang ibu hamil tuh mungkin lebih ke arah juga ini sih apa hormonal kalau itu ya. Saya kasih contoh yang itu aja apa namanya ketika pergi ya pergi naik kendaraan umum nanti mungkin ketemu sama pasien banyak tuh. Makanya ada obat antimo ya, anti maboknya ya untuk mengurangi gejala sensasinya tadi. Nah, jadi sebenarnya coba tapi ketika misalnya si yang pasien ini yang memang dia nggak bisa nih ya naik bis misalnya gitu ya, dia dipaksa nih gitu, oh terpaksa banget harus naik bis gitu ya, dia disuruh apa kalau dia tidur menutup mata itu dia jadinya lebih baik dibandingkan dia harus apa namanya membuka matanya kemudian terus ya dalam keadaan di dalam kendaraan seperti itu. Nah, itu karena ada gangguan, Dek. Jadi mungkin ketidakbiasaannya si pasiennya tadi terhadap keadaan tertentu tadi gitu ya. Kan beda ya ketika kita berkendara gerakan tubuh kita kayak statis nih ya, statis ya, koordinasi tubuh muskulusnya itu semuanya statis biasa aja, diem aja, tapi matanya ini menangkap dari mata kita tuh menangkap kalau ini ada pergerakan nih,
kita tuh lagi bergerak. Nah, jadi ada kekacauan di sana dan itu membuat stimulus kita juga di bagian otak kebingungan dan akhirnya ada respon untuk muntah-muntah, mual, pusing kayak gitu ya. Ada gangguan keseimbangan di situ. Makanya salah satunya ketika di kendaraan mungkin orang-orang seperti itu diminta untuk kayak ya sudah istirahat aja, nutup mata. Dia tuh nanti akan berkurang sensasinya tadi. Balik lagi kayak orang balet tadi ya, mungkin beberapa orang kalau gerakan rotasi langsung kayak mual, muntah gitu ya. Kalau mereka, karena mereka itu belajar, ada gerakan dipelajari dan itu tersimpan di memori mereka, mereka sudah biasa. Itu bukan apa ya, bukan gejala yang akan muncul lagi karena memang sudah ada di otaknya sudah, oh ini gerakan rotasi gitu. Jadi sudah dipelajari, gerakan yang dipelajari. Oke. Kemudian ini ya yang tadi saya bilang ternyata reseptor dari keseimbangan itu tidak cuman yang ada di dalam vestibular aja gitu ya dari otolit yang ada di vestibular, tetapi juga ada dari otot kita. Jadi ada yang namanya proprioseptik. Nah itu nanti sebenarnya kayak sendi kita, otot-otot kita itu mengirimkan sinyal juga gitu ya ke dalam otak kita untuk memberikan kesadaran bahwa posisi kita tuh seperti apa sih saat ini gitu. Kemudian juga dari kulit kita juga ya sama bagian mata tadi sudah saya. Nah, itu nanti akan dikirimkan, akan diolah dan dikoordinasikan bagian pusat keseimbangan yang lainnya ya selain di bagian korteks yaitu di bagian cerebellum tadi sebagai koordinasinya. Jadi kalau kita bahas tentang keseimbangan sebenarnya agak kompleks karena melibatkan beberapa reseptor, beberapa bagian pusatnya juga ya untuk bisa menyadari posisi dan akhirnya memberikan feedback ke ke saraf motorik harus seperti apa nih yang harus kita lakukan. Nah, jadi kalau misalnya nanti setelah diolah ya ke bagian vestibular nuclei, kemudian di otak juga di korteks kita, itu nanti diberikan outputnya ke motor neuron ya ke bagian apa namanya ekstremitas kita, kemudian ke muscle untuk ke bagian torso itu untuk mempertahankan keseimbangan ya. Kemudian yang ke otot bola mata juga gitu ya. Kalau oh ini gerakannya saya lagi linear aja nih kepala tapi mata saya lagi ngebaca nih gitu ya. Baca PPT ini gitu. Nah, kemudian ke pusat kesadarannya juga ya. Jadi dari vestibular nuclei ini nanti ke pusat yang korteks tadi untuk menyadari sebenarnya kita posisinya lagi seperti apa. Kayak tadi lagi perjalanan apa namanya? Oh, ini kita lagi ada di dalam bis lagi apa namanya lagi nggak bergerak nih gitu ya tapi ada beberapa balik lagi kan ini dia sadar tapi bagian yang lain-lainnya ini kan ada lagi gitu jadi kalau tidak terlatih ya dia masih akan ada gejala-gejala ya pusing tadi selama berkendara tadi nah tapi beberapa orang kan dulu waktu masih kecil tuh anaknya mabok-mabokan gitu ya maksudnya ketika naik kendaraan umum ya mabok ya selalu mabok gitu tapi karena sering dibawa orang tuanya gitu ya jadi sering dilatih gitu jadi ketika dewasa dia udah membaik nih gitu nggak pernah lagi nih gitu harus minum obat anti mual kayak gitu. Nah itu sedikit yang bisa kita bahas mengenai keseimbangan ya. Oke, ini saja mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan.